Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas ABT 5A Malam ingin mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan mengenai Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Puspa Ayjandriani Harahap dengan NIM 4122201073. Selanjutnya ada Davina Zafira dengan NIM 4122211019. Dan yang terakhir ada Raihana Nabilatul Sabrina dengan NIM 4122211030. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan materi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Puspa Ayjandriani. Baik, materi pertama tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa itu Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility atau yang menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan, adalah komitmen perseroan terbatas atau PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Materi selanjutnya yaitu CSR melibatkan berbagai aspek. Termaksud 1. Environmental Responsibility, yaitu mengurangi polusi dan emisi, mengurangi limbah, dan melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, ada ethical responsibility, yaitu menghormati hak-hak semua pihak, termaksud karyawan, konsumen, dan vendor, serta mempraktikkan transparansi dan keadilan. Yang ketiga, ada philanthropic responsibility, yaitu membantu masyarakat melalui donasi, dukungan kepada organisasi nirlaba, dan program komunitas. Yang terakhir ada financial responsibility, yaitu menginvestasikan dana dalam program-program CSR yang berfokus pada berkelanjutan lingkungan dan sosial. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Davina. Faktor pendorong corporate social responsibility. Faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor internal, sedangkan faktor eksternal dan faktor pemerintah hanya pemicu. Yang pertama ada faktor internal. Pada dasarnya, perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpung di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya. Perusahaan menyadari jika niat membantu sesama kelompok sosial dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan suatu tindakan yang mulia dan dianjurkan di setiap agama. Perusahaan menyadari jika dengan adanya program CSR ini, maka akan berdampak positif. Perusahaan mempunyai niat untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan, serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan, dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan, maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan. Ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup, dan perusahaan ingin berperan dalam mendorong pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya adalah faktor pemerintah. Anjuran yang dilayangkan pemerintah kepada perusahaan untuk ikut berperan serta dalam menjaga dan memelihara atau melestarikan kehidupan yang harmonis dengan pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan. Sebagai yang berorientasi pada pendapatan, maka pemerintah menganjurkan kepada perusahaan untuk ikut berperan serta dalam hal mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan kelayakan hidup. Munculnya undang-undang perseroan terbatas serta keputusan Menteri Negara yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial. Baik, materi terakhir akan dijelaskan oleh Raihana. Kepada Raihana dipersilahkan. Selanjutnya yaitu manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Masyarakat lebih menerima dan menghargai perusahaan yang berpartisipasi dalam CSR sehingga meningkatkan kesadaran dan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sekitar. Program CSR dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan langsung dan edukasi tentang isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan relasi. CSR membantu membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk karyawan, konsumen, dan investor, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan. CSR harus konsisten dengan model bisnis dan diintegrasikan ke dalam operasional perusahaan untuk sukses. Dan yang kedua yaitu pengaruh pada kinerja perusahaan. Perusahaan yang berpartisipasi dalam CSR cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan nilai perusahaan yang lebih tinggi karena meningkatnya kepercayaan investor dan konsumen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video pembelajaran kali ini. Terima kasih.